rakyat yang kritik masalah orang-orang korupsi, membongkar yang namanya bobrok-bobroknya orang-orang yang ada di MK itu yang diberi penghargaan tersandung kasus pada waktu itu gravitasi kasus BLBI sampai mencapai 2,2 triliun pada waktu itu ya kalau nggak salah 2014 lalu itu kita disuruh tangkap. Kan dulu Pak Prabowo bilang Indonesia 2030 itu dinyatakan sama orang asing bubar katanya. Nah itu tanyakan coba Pak Prabowo mau dibawa kemana? Ya Indonesia itu sudah tidak ada lagi, udah tenggelam katanya 2030. Ini ciri-cirinya bro. Ya. Lah itu makan di KFC aja pajaknya gede bro. 15.000 pajaknya. Ya duduk doang ya ndak makan udah itu makanya saya bilang goreng telur aja bikin ayam goreng sendiri aja di rumah biar nggak kena pajak. Kasihan loh, udah nyimak belum itu petani yang dari NTB yang demo kemarin 6 orang itu yang ditangkap. Udah ada ya YouTube-nya ya, udah tersebar ya beritanya di YouTube beberapa hari ini ya, udah ada loh di YouTube ya. Tolong itu kalau cinta rakyat, tolong itu diupload, dibahas dong masalah rakyat 6 orang ya mewakili petani-petani demo minta naikin harga jagung, terus ditangkap, dianggap provokator katanya. Gitu. Indonesia mau dibawa kemana? Dulu Pak Prabowo bilang Indonesia 2030 itu dinyatakan sama orang asing bubar katanya. Nah itu tanyakan coba Pak Prabowo mau dibawa kemana? Ya Indonesia itu sudah tidak ada lagi, udah tenggelam katanya 2030. Ini ciri-cirinya bro. Ya. Itu buku novel dulu dibaca sama Pak Prabowo ya. Warung nggak boleh buka 24 jam, yang boleh gini, yang boleh kayak di zamannya SBY dulu Menteri ESDM, terus Jirowaci dulu ya, mantan ESDM-nya SBY dulu ya. Nah yang boleh yang kayak begitu, pesta di hotel ulang tahun sampai ratusan juta rupiah ya, boleh 24 jam. Kalau warung 24 jam disuruh tutup ya. Emang ada ya? Para koruptor, pejabat yang korupsi boleh bro pesta sampai 24 jam, boleh ya. Emang warung dilarang buka 24 jam ya? Yang herannya ya para maling-maling Indonesia ini ya, yang koruptor ini ya, saya dulu sindir di era pemerintahnya Bapak SBY ya, dikit-dikit studi banding, dikit-dikit studi tour. Studi banding ke luar negeri, tapi selfie-nya di mana? Di Menara Apple. Ya kan? Itu ya, Bro. Kemudian sama nih kayak Sandra Dewi kan. Dikit-dikit jalan-jalan pamer, bro, pamer harta, pamer pesawat jet pribadi. Nggak taunya. Terus akunnya menghilang, kita komen ya, yang kritik begitu. Bilang anggapnya ujaran kebencian, lucu nggak guys? Ya lucu nggak hukum ini guys? Rakyat yang kritik masalah orang-orang korupsi, membongkar yang namanya bobrok-bobroknya orang-orang yang ada di MK itu yang diberi penghargaan tersandung kasus pada waktu itu gravitasi kasus BLBI sampai mencapai 2,2 triliun pada waktu itu ya kalau nggak salah 2014 lalu itu kita disuruh tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton channel Penggerak Perubahan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ini sangat berani sekali, sangat telantang untuk menyuarakan kebenaran. Pasalnya, Suhartoyo, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja menggantikan pamannya Gibran, yaitu Anwar Usman, kemudian dibongkar habis di kasusnya tahun 2014, kasus BLBI.
Memang kalau kita melihat kasus korupsi di negeri ini tidak habis-habisnya. Pada era Jokowi, angka indeks korupsi ini sangat-sangat tinggi. Pasarnya dari kita melihat dari pihak legislatif, terus di dalam kabinet hampir ada beberapa menteri yang tersandung korupsi. Lagi-lagi Presiden Jokowi tidak bisa mengatasi. Padahal kalau kita melihat janji-janji Jokowi saat kampanye waktu itu mengatakan kita akan memberantas korupsi. Dan kita tidak lupa akan janjinya yang mengatakan stop impor beras, stop impor dan lain sebagainya. Pada faktanya di era Presiden Jokowi impor menjadi besar-besaran. Semakin banyak impor, semakin besar fee yang diperoleh oleh para pejabat yang mengusulkan impor itu untuk disetujui. Memang kalau kita melihat angka korupsi di negeri ini kian naik terus. Siapa sangka yang korupsi justru mendapatkan privilege ketika ditangkap atau dicokok oleh KPK dan lain sebagainya. Bahwasanya kalau kita melihat kasus yang terbaru oleh Sandra Dewi yang ditangkap di Mahkamah Agung, ketika disorot media, dia mengucapkan hanya sebatas ini, tanda cinta dan senyuman. Artinya hukum di negeri ini atau institusi-institusi yang terkait sangat dilecehkan oleh para koruptor. Makanya kalau kita melihat sekarang artis-artis, komedian dan lain sebagainya berlomba-lomba ingin menjadi legislatif, terutama DPR RI yang notabene mendapatkan pendapatan yang sangat luar biasa. Harapannya Presiden terbaru Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bukan hanya berstatement saja yang saat kampanye menyampaikan kita akan memberikan gaji yang tinggi untuk para hakim agar para hakim menegakkan hukum seadil-adilnya. Tapi kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi saja, Gibran itu sudah bermasalah. Ini belum menjabat, tidak relate dengan apa yang disampaikan saat kampanye. Tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya hakim akan mudah juga diintervensi ketika di situ ada pihak oligarki yang bermain untuk mengintervensi siapapun saja yang menolak aturan yang diinginkan oleh para oligarki tersebut. Karena mengingat biaya pilpres ini tidaklah sedikit. Pastilah pemodal-pemodal yang membiayai pilpres atau pemilu tahun 2024 dan sebelum-sebelumnya pasti tidak akan mau rugi. Di manakah hukum atau keadilan yang diterima oleh masyarakat ketika para koruptor yang mengambil hak-hak rakyat dihukum pun ditempatkan di tempat yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, difasilitasi yang sangat berbeda dengan narapidana narkoba, pembunuhan, dan segala sesuatu yang mereka notabene tidak punya uang, maka tidak mendapatkan fasilitas yang seperti para narapidana koruptor yang mereka ketika menginginkan sesuatu dapat dengan mudah
diberikan oleh pihak aparat dan lain sebagainya. Jika ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan koruptor akan akan menjadi lebih besar, dan semua institusi yang berkaitan akan saling melindungi. Karena apa? Karena mereka akan mendapatkan juga segala sesuatu dari para koruptor tersebut. Inilah potret hukum di negeri ini, di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang punya kekuasaan menikmati tanpa ada henti. Rakyat diperas, disuruh kerja seperti kayak orang-orang Romusa. Namun penguasa menikmati begitu saja. Ini peringatan untuk Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang bagaimana dicecar oleh ibu ini dengan kasusnya BLBI. Bagaimana kita juga bisa melihat bahwasanya ketika Hakim Mahkamah Konstitusi punya masalah, dengan begitu mudah pihak yang mengintervensi atau menginginkan sesuatu dengan cara menekan atau mengungkit permasalahan yang pernah dulu dialami oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo tersebut. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.